lagi shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sukacita Tuhan siang hari ini, amin saudara. Bulan ini kita semua memperingati atau kita mengingat kembali bahwa kita sedang ada pada musim Natal. Betul saudara? Dan setiap kali kita merayakan Natal, kita ingat satu bahwa kita punya juru selamat. Amin. Bilang sama samping kanan kirimu, bilang ini, hey kamu punya juru selamat. Dosa-dosamu diampuni oleh dia. Nah, apa yang kita bisa perbuat saudara? Mari bangkit berdiri bersama dan kita akan memuji Tuhan siang hari ini. Amin saudara. Kita akan memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada kasih-Nya yang besar. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang meriah saudara. Sambil serahkan haleluya. Yuk. Tepuk tangan sama-sama yuk. Ikuti saya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermadukan kabar baik. Bagi Tuhan Yesus yang lebih dahsyat lagi. Haleluya, sorakan amin. Biarlah dari pulau dan benua terdengar pujian bagi Allah kita. Dari pulau dan benua terdengar
nama penebus. Biarlah segala yang bernafas memuji memuliakan nama Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan semuanya. Terimalah pujian kami siang ini Tuhan. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Singing Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera turun bagi kami semua di bumi. Yang percaya sorakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Sebelum duduk saudara boleh lihat samping kanan kiri, 3 orang minimal bilang begini, selamat merayakan Natal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali lagi Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana pada siang hari ini semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih kasih-Mu selalu ada di setiap kami Tuhan. Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dan saudara sekalian sedang datang ke tempat ini dan sedang merasakan suatu ketakutan yang besar. Saya cuma mau bilang, kita punya Tuhan yang lebih besar dari yang ketakutan yang kita rasakan. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan BSD Church, kita mau satukan hati. Kita sama-sama angkat pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam keadaan apapun, kita selalu akan katakan Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
kasih Tuhan, atas anugerah-Mu di hidupku. Kau beri kekuatan dan damai hidupku dalam penyertaan-Mu. Aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, atas anugerah-Mu di hidupku. Kau beri kekuatan dan damai hidupku dalam penyertaan-Mu. Aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan setiap kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku,
besar roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini Tuhan. Sebabnya siang hari ini kami mau memalingkan hati dan jiwa kami untuk memandang Engkau Tuhan. Yang memberikan kami damai sejahtera, yang memberikan kami pengharapan, yang menjamin seluruh hidup kami. Semua yang percaya katakan haleluya. Come on, come on. Angkat suaramu sembahyang. Biarkan imanmu bekerja mengatasi segala ketakutan. Biarkan imanmu kepada janji-janjinya mengalahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kebingungan. Jelas pada siang hari ini oleh karena kasih Kristus yang sempurna. Sorakan haleluya. Bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Biarlah setiap hati, biarlah setiap yang bernafas berkata Hosana. Katakan Hosana, 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 Hosana. Oh, we lift our hands in worship you. Hallelujah. 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 Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Jemaat saja sembah, pandang Dia. Yes. Sang
Jesus. Jesus, thank you. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Biarlah nyanyian pengaguman, sembah, 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 hanya Dia yang layak disembah. Hanya Yesus, anak domba Allah yang hidup. Immanuel, Raja Damai, sekarang selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Dia. Segenap hati sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. It's all about you, Jesus. Sang sembah dan puji hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, sembah dan puji Dia, Sang sembah. Come on, sembah dan it's all about you, Jesus. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji. Come on, come on. Give Him praise, give Him glory. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Segala puji disembah, ditinggikan, diagungkan dan tiada nama lain seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah panggil dan pilih kami. Teguhkan terus hari demi hari panggilan dan pilihan-Mu. Supaya tidak ada satupun yang membuat kami meninggalkan Engkau Tuhan. Sesulit apapun kehidupan kami tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus Kristus namanya, Immanuel, selalu beserta kami. Sebab itu Engkau yang sudah kami tinggikan di atas puji-pujian kami dan Engkau sudah bertata. Engkau Immanuel akan menjamah kami melalui kebenaran firman-Mu. Menguatkan iman kami, memulihkan kami, memberikan pengharapan yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom.
Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya boleh sharing firman Tuhan. Memperkenalkan diri dulu, nama saya Julita Manik. Tahun lalu pernah ada tempat ini ya, buat yang tahun lalu ada bersama-sama. Saya diberkati dengan seorang suami, seorang hamba Tuhan. Kami dulu berkenalan waktu kami kuliah di ITB, karena ITB itu bagi saya adalah tempat saya berjumpa dengan Tuhan. Dan suami saya juga mengalami perjumpaan di sana dengan Tuhan, dan kami sekarang jadi hamba Tuhan melayani. Sebenarnya melayani sudah sejak mahasiswa ya, jadi saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menulis beberapa lagu rohani. Sempat merilis juga ada 4 album rohani, bukan karena maunya saya, tapi itu adalah maunya Tuhan. Dan saya mau simpulkan saudaraku, perjalanan puluhan tahun mengikut Tuhan, itu adalah keputusan yang terbaik yang pernah saya lakukan. Jadi saya bukan hamba Tuhan yang terjadi dalam semalam. Beberapa bulan, ada proses demi proses yang kami lalui. Kami punya 3 anak perempuan juga yang mengalami banyak proses, dan itu menyebabkan semakin saya diteguhkan. Tidak ada yang bisa menandingi firman Tuhan untuk memberikan pengharapan. Amin. Kita sudah ada di akhir tahun 2025. Ya. Setiap kali dibilang awal tahun gitu ya, atau hamba-hamba Tuhan termasuk leader, saya selalu bilang tahun gak semakin baik. Karena Timotius juga berkata kan, tahun gak semakin baik. Tahun semakin jahat. Kalaupun terjadi peningkatan ekonomi, sekarang ada scammer-scammer yang tidak pernah terduga ya. Bisa jadi dalam hidup saya. Anak saya salah satunya kena scam saudara waktu bekerja ya. Ada hal yang tidak terduga bisa terjadi dalam hidup ini. Tapi kalau saudara renungkan, kabar itu sudah ada dari sejak perjanjian baru. Tahun gak semakin baik. Tapi anak Tuhan kok bisa survive. Ya. Bapak ibu saudara di sini saya lihat mau mengakhiri tahun 2025 mungkin banyak gejolak, amin. Tapi masih lihat bisa mau menutup finishing well di tahun ini. Sebab itu kita percaya tahun 2026 pun dengan kesusahannya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, amin. Karena ada Tuhan Yesus. Jadi hari ini ya, karena ini di penghujung bulan di tahun 2025, saya mau membawakan tema spying ya, memata-matai, melihat lebih dulu your future victory. Bagi anak Tuhan itu takdirnya adalah kemenangan. Karena kita lebih daripada pemenang. Jadi kok saya belum menang nih. Tahun 2025 yang saya doakan kok belum terjadi ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa takdir kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah spying ini artinya apa? Melihat lebih dulu. Ya, supaya apa? Memberi pengharapan. Ayat spying, melihat lebih dulu itu ada di Alkitab. Ya kita baca ya bersama-sama. Saya ayat ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara baca di ayat genap, nanti di ayat terakhir ayat 3 kita baca bersama-sama. Tentang mengintai masa depan dari Habakuk pasal 2, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Dan dikatakan dalam ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, katakan bersama tempat pengintaian. Kita lagi mau mengintai nih tahun 2026 ya, supaya memberi pengharapan. Dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2 Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan menjawab aku. Ayat ketiga, 1, 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi ada janji Tuhan, apa yang kau lihat itu di dalam Tuhan, itu akan terjadi. Amin. Jadi melihat lebih dulu, memata-matain. Nah saudaraku, prinsip ini ada di Alkitab. Nah saya bagi 3 supaya lebih gampang kita mengertinya. Karena ini ayat gak mudah ngertinya ya. Pusing, saya pertama kali baca ayat ini juga pusing. Tapi ketika mengerti lebih dalam hati Tuhan, oh saya sangat diberkati ya. Spying your future victory ini menyangkut POV, sudut pandang. Namanya spying, berarti harus lihat. Tapi lihat ini pakai POV siapa dulu. Nah kita lihat di sini saudara, ayat ini saya ulang kembali. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di mana saudara? Di menara ya. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Jadi spying your future, hidupmu di masa yang akan datang di hari depan ini sangat berhubungan erat dengan firman Tuhan. Dan dikatakan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi prinsip mengintai lebih dulu. Pengintai itu selalu berdiri di tempat yang tinggi. Menara itu kan tempat tinggi, amin.
Pengintai itu berdiri tempat tinggi. Ya saudara lihat sini ada gambarnya ya. Ini saya coba mau ambil ilustrasi kalau zaman-zaman perjanjian lama. Itu pasti ada pengintai. Ada menara yang tinggi di mana orang itu bertugas di sana mungkin shift-shiftan untuk lihat lebih dulu. Jadi kalau kira-kira ada musuh datang dia bisa lihat gak? Bisa lihat karena tempatnya tinggi. Kalau orang di bawah ya di daratan itu gak bisa lihat. Apalagi kalau ketutupan pohon, rumah, tempatnya dia nggak bisa lihat. Menara itu harus lebih tinggi dari kediaman manusia. Jadi kalau ada bahaya datang, dia bisa lihat dulu ada bahaya datang. Nah, beberapa kali negara kita ini kena tsunami, ya. Barusan yang terjadi likuifaksi, saya beroleh anugerah pelayanan di Palu. Saya dari zaman likuifaksi itu kepingin sekali lihat. Suami saya nggak kasih. Mau volunteer saya Bapak Ibu Saudara ke sana ya. Nggak dikasih. Ada undangan ke Palu. Saya ke sana, wah. Yang dibilang likuifaksi itu yang bisa membuat orang gak lihat lagi rumahnya udah berganti jadi kebun pisang saudara ya. Jadi itu tanah bergeser ya. Dan itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ada rumah yang pondasinya harusnya di bawah, di atas. Ya, karena apa? Terjadi yang luar biasa. Nah, ada orang yang membuat videonya. Ya kan, waktu tsunami Aceh dan kemudian juga ada tsunami, badai, ya, gempa dan ada ombak yang menghancurkan, mematikan begitu banyak orang di Palu. Itu siapa yang memvideokannya? Orang yang berdiri di tempat tinggi. Yang menarik waktu di Palu itu ada kesaksian. Jadi dia lagi ada di gedung yang tinggi, mungkin hotel begitu. Dia lagi video-videoin gitu ya saudara ya, keadaan laut. Lautnya tenang. Orang yang di darat lihatnya apa? Tenang, aman, tidak ada riak. Malah ada festival sedang berlangsung di sana, orang-orang lagi berenang. Tiba-tiba orang yang berdiri tempat tinggi ini melihat di kejauhan yang tidak bisa dilihat oleh orang di daratan. Ada ombak yang besar bergulung ke arah pantai. Dia berteriak-teriak, gak ada yang dengar. Dia lihat ada bahaya datang. Yang di darat malah makin masuk ke lautan, malah makin berenang. Oh, udaranya segar, lautnya aman-aman. Makanya saudara, tempat pengintaian itu tempat yang tinggi. Supaya apa? Bisa melihat lebih dulu. Bahkan kalau kita ada di dalam ancaman, orang yang lagi bertugas di menara ini, rasanya sudah jalan buntu, sudah dikepung oleh musuh-musuh. Kan ada beberapa kali kejadian ya, tiba-tiba melihat ada pelari datang, itu zaman Daud ya. Siapa yang lihat? Orang yang tempat tinggi. Ya. Atau bala bantuan datang menjadi pengharapan. Nah, jadi prinsipnya tempat tinggi di menara. Menara kita di mana Bapak Ibu Saudara? Menara kita bukan bangunan. Tuhan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Hari ini pun ketika Bapak Ibu Saudara memuji menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, engkau ada di tempat yang tinggi. Karena janji Tuhan, dia bertata di atas puji-pujian. Amin. Tuhan itu tidak bertata di tempat yang rendah saudara. Tahtanya itu di tempat yang tinggi. Jadi apa yang terjadi ketika umat memuji Tuhan? Seperti yang saudara lakukan tadi. Anda dan saya dieskalasi ke atas. Bukan Tuhan yang turun ke bawah, cukup sekali. Yesus datang untuk menyelamatkan kita melalui hari kelahirannya yang kita rayakan hari-hari ini. Dia yang kaya rela jadi miskin. Begitu dia sudah bangkit, tadi kita nyanyikan pujiannya, dia bertata di tempat yang tinggi. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita bertata, kita diangkat ke tahta Tuhan. Amin. Tempat yang tinggi. Tidak bicara bangunan. Tapi saudara tahu, manusia itu semua kepercayaan selalu punya tempat yang tinggi. Saya baru balik dari China saudara, Changjiache ya. Ada yang namanya Gunung Tianmen, ya kalau yang pernah ke sana. 999 anak tangga. Karena katanya kalau bisa sampai atas itu namanya pintu surga. Jadi kepercayaan lain pun percaya. Wah saya nggak usah lah, saya naik eskalator aja saudara ya. Karena tempat tinggi saya, ketemu Tuhan saya bukan waktu saya naik tangga 999. Karena ada tempat yang lebih tinggi dari yang dibangun oleh manusia itu Tuhan. Hadirat Tuhan. Jadi kalau mau tahu masa depan saudara, sekalipun semua kelihatannya tidak ada tanda-tanda pertolongan, hal selalu ada di hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Suami saya bertobat di akhir kuliah.
Jadi sangat membara dia ya, on fire. Jadi dia mengambil sekolah Alkitab ke Amerika. Dia bilang begini, kalau orang Indonesia banyak yang flaky-flaky ya kalau dalam keimanan gitu ya. Orang Amerika lebih parah saudara ya, lebih parah. Mereka itu bilang, kita mau doa keliling. Kalau kita kan doa keliling ya, kalau kita punya gedung kantor, saya sering pelayanan PD kantor tuh biasanya tempat yang paling tingginya ya. Di atas lantai 4 gitu ya, kalau lantai 4 atau lantai berapa itu juga menandakan manusia itu selalu mau naik ke tempat yang tinggi. Ya. Nah saudara, orang Amerika lebih flaky lagi saudara. Jadi kan gedung-gedung kan tinggi, dia pakai helikopter saudara. Karena gak ada yang lebih tinggi lagi kalau udah naik helikopter saudara. Jadi artinya apa? Manusia itu condong membawa dirinya ke tempat yang tinggi. Tapi tempat yang tinggi kita itu hadirat Tuhan. Ngapain di hadirat Tuhan? Waktu kita memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Yang saudara nyanyikan itu firman Tuhan. Yang saudara perkatakan itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan siapa? Yesus sendiri. Kita gak ngeliat wujud Yesus. Tapi ketika saudara menyanyikan lagu, makanya saya selalu bilang khotbah tidak dimulai ketika hamba Tuhan berdiri di mimbar memberitakan firman. Khotbah sudah dimulai ketika puji-pujian. Karena puji-pujian itu declare, ya kan? Firman, ya kan? Oleh kuasa darahmu, ada firman semua yang dirangkai dengan melodi jadi lagu. Makanya ada kuasanya. Lagu rohani yang membuat berkuasa, bukan melodinya, bukan. Ya kan sekarang kan gontok-gontokan. Di gereja Rick Warren sampai ada 7 ibadah praise and worship. Karena kan kayak kita kan, saya masih muda, gak bisa lagu jadul, gak ngangkat. Jadi hadirat Tuhan tuh udah kayak angkat berat gitu sudah. Diangkat-angkat saudara. Yang menentukan bukan lagunya, firman Tuhan dan hatimu saudaraku. Dan kemudian ada yang country, kan orang Amerika, dangdutnya Amerika kan country. Ada yang rock, sampai 7 ibadah praise and worship untuk menjamah. Kenapa? Kalau orang datang ke hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dia diangkat ke tempat tinggi. Ya. Jadi di tempat tinggi ngapain? Mendengar apa yang Tuhan katakan. Apa hubungannya mendengar dengan melihat? Ketika dia mendengar, firman-Nya itu harus saudara lihat. Kalau dia katakan masa depanmu adalah masa depan yang indah, saudara harus lihat masa depan saudara itu indah. Jadi saudara, prinsip pengintaian itu sudah ada di Alkitab. Masih ingat cerita tentang 12 pengintai? Pergi ke tanah Kanaan, ngapain? Lihat lebih dulu. Ya, bagaimana itu tanah Kanaan? Lihat laporan dari 10 pengintai gagal melihat. Karena melihatnya pakai apa? Pakai mata manusia, POV manusia. Apa laporannya saudara lihat? Mereka bilang dalam Bilangan pasal 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Keturunan enak ini keturunan raksasa. Juga kami lihat, tadi udah kami lihat, katakan bersama kami lihat. Sekali, kemudian dia katakan lagi, juga kami lihat, katakan saudara kami lihat. Sudah 2 kali di sana orang-orang raksasa. Diulangin saudara, berarti ini gentar sekali ini. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Artinya apa? Persoalan, jalan buntu, mana mungkin menang. Dan kami lihat, katakan lagi kami lihat. 3 kali angka sempurna, sempurnalah penderitaan mereka saudara. Sempurnalah kehancuran pengharapan mereka. Kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Kenapa mereka menganggap seperti belalang? Karena sudah raksasa, jago berperang, kotanya berkubu. Ini yang datang gak punya kubu, cuman punya tenda yang bolak-balik digulung pindah saudara ya. Gak punya senjata, mereka hanya bawa apa? Emas, perak yang diberikan, kain-kain. Mereka gak pernah perang. Lama mereka jadi budak saudara. Ketemu orang raksasa, jago perang, kotanya berkubu. Sudah tewaslah kami. Kami seperti belalang, artinya apa? Siap diinjak. Pakai apa lihatnya? POV manusia. Kalau pakai POV manusia, yang dilihat itu benar gak? Benar. Jangan kita jadi orang Kristen yang gak berjejak di atas tanah. Benar. Tapi lihatnya gak boleh pakai mata manusia. Lihat mata manusia, misalnya bisnis saudara menurun. Engkau lihat pakai mata manusia, ya wajarlah. Ya. Ini tempat toko saya ini jauh dari lift, jauh dari eskalator. Ya, karena saya hanya bisa dananya sekian. Kalau yang dekat-dekat itu kan biasanya tempat-tempat lift, eskalator pasti sewanya lebih mahal. Kan berarti kalau orang keluar dituai dulu sama yang toko-toko terdekat.
saya nggak ada pengharapan. Kalau Anda lihat pakai POV manusia, yes, itu benar. Tapi lihat pakai POV Tuhan. Bagi anak Tuhan, ada janji berkat Tuhan. Lihatnya harus pakai POV Tuhan. POV Tuhan bilang apa dalam Bilangan 13? Harus lihat dari ayat awalnya ya. Dalam ayat 2, Tuhan bilang begini, suruhlah beberapa orang mengintai, katakan lagi mengintai, tanah Kanaan. Suruh lihat, betul ada fakta ya, sulit, berat. Tapi kemudian Tuhan katakan yang akan kuberikan. Haleluya. Itu janji Tuhan. Sulit, yes. Gak mudah, yes. Siap diinjak, yes. Tapi janji Tuhan, bersama aku, berjalan bersama aku. Tempat yang sulit itu akan kuberikan. Jadi yang harus dilihat, orang enak seperti raksasa atau janji Tuhan, tempat itu akan diberikan. Yang lihat ini cuma Yosua dan Kaleb. Makanya Kaleb bilang, aku lihat Allah mereka sudah lari meninggalkan mereka. Ketakutan dengan nama besar Allah yang kita sembah. Memangnya dia lihat Allah mereka itu tunggang langgang? Enggak, tapi imannya Kaleb berkata, Allah yang kusembah itu Allah yang besar. Membela kami dalam 10 tulah bagi orang Mesir, 10 pembelaan bagi kami. Aku sudah lihat itu laut terberau terbelah dua. Tidak ada Allah yang bisa lakukan seperti itu. Allah mereka sudah tunggang langgang. Berarti janji Tuhan pasti akan terjadi. Lihatnya pakai POV Tuhan. Melalui apa saudaraku? Firman Tuhan. Dan kita mau masuk di tahun yang katanya sulit. Tapi lihat POV-nya Tuhan. Ada janji Tuhan yang saudara harus pegang setiap awal tahun. Dan sepanjang tahun. Itu apa saudara? Ini apa yang Tuhan lihat. Amin. Lihatlah apa yang Tuhan lihat. Ada pepatah mengatakan what you see is what you get. Ya kan? Apa yang kamu lihat akan terjadi. Artinya apa yang kamu lihat, kamu percayai, terjadi. Makanya jangan lihat yang dilihat mata manusia yang penuh dengan kemustahilan. Lihatnya pakai mata Tuhan. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Ini enggak bisa diadopsi oleh sembarang orang. Ini hanya untuk orang yang berjalan di atas jejaknya Tuhan. Jadi kalau jalan di atas jejaknya Tuhan, firmannya Tuhan, janji Tuhan. Jejak itu mengeluarkan lemak, berkat, prosperity. Dikatakan Tuhan memahkotai tahun. Puji Tuhan enggak ada tahunnya. Tahun 2025. Berarti tahun 2026 tidak ada harapan lagi. Amin. Tapi tahunnya nggak disebutkan tahun berapa. Jadi janji ini hanya bisa diklaim oleh anak Tuhan yang setia berjalan di jalannya Tuhan. Kemudian di ayat 5-nya kalau kita naik lebih awal, saya sengaja putar urutannya supaya saudara lihat janjinya dulu. Maka kata Tuhan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Banyak orang berpikir hari-hari ini datang ke gereja itu hanya karena Kristen. Datang ke gereja karena saya sudah dibaptis. KTP saya Kristen. No saudara. Kalau engkau hari ada di kursi gereja ini saudara ya. Kita bilang ini gereja saudara ya. Bukan auditorium saudara ya. Karena di sini nama Tuhan ditinggikan. Maka engkau adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Amin. Karena Tuhan sudah pilih engkau adalah orang yang berbahagia. Karena janji jalan di atas jejaknya mengeluarkan lemak itu adalah bagi saudara dan saya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh haleluya, ternyata tahun 2026 tahun jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Semangat gak jadinya? Semangat. Biarpun toko kita jauh dari penglihatan manusia, percayalah Tuhanmu dan akan bekerja. Gak ada yang sulit bagi dia, amin. Kemudian ayat yang kedua, ketika engkau sudah lihat visi itu dan ternyata tidak terjadi. Tetaplah komit atas visi yang engkau lihat. Saudara lihat apa yang membedakan Kaleb dengan orang kebanyakan? Dia lihat visi itu. Sebagian besar tidak percaya. Tapi dia tetap percaya saudara. Sehingga dia dianugerahkan punggung gunung Yehuda. Dia bilang, waktu Tuhan janji umurku 40 tahun. Bayangin berapa lama dia nunggu saudara, 45 tahun. Belum dia miliki itu janji Tuhan. Tapi dia komit, dia percaya atas visi itu. Cara untuk komit itu gimana? Saudara sudah dengar janji Tuhan. Saya jadi penulis lagu rohani, mengabdikan diri saya di awal pelayanan saya. Itu bukan karena
Saya pinter tulis lagu, enggak saudara. Karena ada janji Tuhan. Saya dulu pelayanan di kampus-kampus, menangkan jiwa-jiwa. Hanya sedikit bikin lagu, kemudian direkam dan jadi berkat bagi bangsa ya, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tapi ada visi yang saya dapat waktu saya lagi ibadah. Anak-anak muda, saya angkat tangan saya lihat saudara Tuhan bicara, saya dapat penampakan banyak sekali orang. Terus Tuhan bilang gini, tulislah lagu buat aku, tinggikan aku, banyak jiwa dijamah, dilawat. Masalahnya sesudah janji itu gak terjadi saudara. Lama saudara. Waktu saya tulis Indonesia bagi kemuliaan-Mu, keyboardisnya boleh tetap di tempat. Itu saudaraku umurku masih 23 tahun, bayangkan 23 tahun. Lagunya viral se-Indonesia, buktinya teramat sangat jelas. Pertama kali saudaraku ya, lagu itu rilis di kaset loh, saudara tahu kaset gak? Yang kaset tuh side A nomor 4, itu artinya apa? Lagu yang tak diandalkan. Karena kalau zaman kaset lagu diandalkan terus nomor 1 dan nomor 2. Karena apa? Gampang ketemunya. Jadi kalau CD kan tinggal pencet track ya. Track. Makanya zaman teman saya Jeffrey Chandra kan kalau rekaman kan suka narasi panjang. Aku lihat bendera putih kan gitu kan saudara. Pertama kali dengarnya kan enak. Ya kalau udah 10 kali dengar masa mau dengerin bendera putih terus gitu ya. Puji Tuhan ada CD. Jadi dia sekarang bikin track ya. Ada track narasi, ada track lagu. Tapi zaman kaset nggak bisa. Nomor 4 teman saya bilang mana tuh lagunya Judita Manik. Yang impossible bikin lagu, sok-sokan tuh lagunya direkam. Coba kita dengar. Nomor 4, di fast forward lah saudara ya. Nyangkutnya nomor 5. Kan gak bisa dipilih. Mau mundurin, nyangkutnya nomor 3. Tapi saudara, kenapa saya percaya janji Tuhan pada waktu saya muda lihat vision itu? Karena beberapa waktu kemudian Pak Weler datang lagi bilang lagunya, albumnya sold out. Lagunya apa sih Bu? Ini gak ada keyboardnya soalnya. Jadi saya gak bisa pamer suara Batak saya nih saudara. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Kan itu saudara ya. Sold out album Doa untuk Indonesia. Dan lagu kamu ini jadi berkat. Kami pindahkan ke nomor 1. Gak perlu fast forward lagi saudara. Haleluya. Nah biasa saya dan saudara paling senang yang gini-gini kan. Haleluya. Nomor 1 jadi berkat. Dipanggil. Jelas visinya. Ribuan orang lihat. Kemudian apa yang terjadi saudaraku. Tidak ada lagunya jadi berkat. Asal memberikan ke label rekaman nggak diterima, memberikan ditolak. Makanya saudara firman Tuhan Habakuk pasal 2 ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan. Kita lihat penglihatan melalui apa? Firman. Masa depan yang penuh pengharapan. Kalau janji Tuhan bagi saudara bisa terjadi di ketinggian yang kau lakukan di mana waktu kau saat teduh, engkau bertemu Tuhan, itu tempat tinggi. Amin. Kalau dapat firman Tuhan jangan dibiarin gitu. Dicatat, copy, paste, taruh di notes. Supaya apa? Kata Tuhan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi Tuhan janji, penglihatan yang kau lihat itu tidak hanya engkau sendiri yang lihat. Orang lain bisa lihat. Jadi artinya hidupmu akan jadi berkat. Tapi Tuhan nelongso nih, masih gagal nih. Belum promosi nih. Kau setia dalam Tuhan, Tuhan punya janji khusus buatmu. Tidak mungkin dia tidak bicara kalau Anda satu dulu. Enggak mungkin saudara. Bertahun-tahun ngalamin penolakan membuat saya enggak berani lagi memberikan lagu kepada label rekaman. Tapi kemudian saudara, saya ngomong sama Tuhan gini. Tuhan aku sudah lihat visimu itu Tuhan. Aku bukan minta jadi orang populer Tuhan. Tapi kalau engkau wujudkan apa yang kau janjikan. Aku mau lihat, saya enggak tanpa sengaja mendoakan Hagai 2 pasal 2. Banyak orang-orang muda yang akan kulayani. Aku akan berkata, orang-orang semua yang kulayani kalau Allah berjanji pasti menepati. Jadi saya lihat dulu saudara, orang-orang di depan itu yang belum saya lihat satu pun wajahnya. Oleh sebab itu apa yang Tuhan katakan saudara, kan tidak boleh berdiri di awan-awan. Yang dilihat tadi bilangan 13 itu harus dikerjakan. Fakta di atas lapangan harus dikerjakan. Saudara harus lebih rajin lagi kerja, amin. Saudara harus minta sama Tuhan, minta kreativitas, minta talenta, minta perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang yang akan membawa engkau maju dan naik.
Saudara lihat, disuruh lihat tuh apa? Oh ternyata bangsanya kuat. Makanya Kaleb lihat kuat, dia latihan perang. Bukannya dia yang latihan perang, keponakan-keponakannya dilatih sama dia berperang. Kelak ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, tercatat oleh Alkitab. Bukan hanya Kaleb yang mengalahkan orang-orang raksasa. Keponakan-keponakannya pun mengalahkan orang raksasa. Kok bisa kakek-kakek 85 tahun masih sekuat orang umur 40 tahun? Kita kalau mau umur segitu mau kuatnya sama dengan muda harus ngapain saudara? Nge-gym, jaga makanan, lifestyle, ya enggak saudara? Jadi artinya Kaleb itu pasti latihan bersama Tuhan, dapat tuntunan. Nah apa yang saya lakukan saudara? Saya cerita gini supaya saudara relate. Saya nggak punya pengharapan kan saudara. Apa yang saya lakukan? Apa saja yang di depan mata saya kerjakan dalam pelayanan, saya akan kerjakan. Saya nggak pernah kepikir punya album rohani pada waktu itu. Karena saya bukan penyanyi rohani. Gerejaku, aku dihadapkan dengan fakta di lapangan. Gereja kecil, nggak punya singer, nggak ada yang tertarik untuk pelayanan di sana. Jadi saya belajar vokal saudara, supaya saya bisa ngelatih. Kalau nggak gimana saya mau ngelatih saudara. Saya cuma penulis lagu rohani. Saya datang ke satu orang pelatih vokal yang cetar membahana. Sangat menakutkan. Bibirnya hitam, badannya gede, sering jadi juri lomba idol-idol gitu saudara ya, dan sejenisnya. Dia kalau ngomong saudara mengerikan saudara. Kalau datang tuh ya langkah kakinya tuh kayak gempa bumi saudara. Ada seorang yang kalau nyanyi, dia nyanyi begini. Kau begitu sempurna. Kan kayak ada vibra. Dia langsung ngomong, hentikan vibra kambingmu itu. Ih serem sekali saudara, sarkas sekali saudara. Saya belajar, suami saya bilang kok kamu mau ya bayar mahal terus kena marah. Karena dia orang yang paling pinter pada saat itu saudara. Saya belajar supaya apa? Saya berikan dengan gratis ilmunya ke orang-orang yang saya latih. Yang dilatih malas. Setiap Sabtu saudara. Udah gratis di gereja dilatih. Hari ini si A datang, minggu depan tak datang. Hari ini si B tak datang, minggu depan datang. Jadi saya ngelatihan vokalisi beribu-ribu kali. Yang paling rajin seorang, yang paling fales suaranya. Belum pernah saya dengar orang fales seperti itu. Itu parah saudara, parah. Waduh kacau. Jadi kalau dia sudah vokalis kan sebagai trainer itu coach gak enak ya kalau gak berhasil lah. Paling gak 3 nada itu. Berpuluh-puluh kali saya latih. Belum lagi yang tadi malas-malas itu. Jadi saya bilang gini, setiap hari Sabtu jam 2 siang saya ngelatih. Saya doanya ini doa jahat saudara. Saya doa sama Tuhan, Tuhan buatlah dia gak datang. Capek aku ngelatih dia Tuhan. Tapi Tuhan suruh saya setia. Kenapa saudara? Saya hanya dengar Tuhan bilang setia. Setia, engkau gak pernah tahu cara aku mewujudkan jalan-jalanku. Setia, setia. Itu kalau saya datang udah catokan kayak Oprah Winfrey pulang. Kayak Katy Perry pulangnya kayak Oprah Winfrey. Saudara. Udah stres ya saudara ngelatih dia. Tapi saudara apa yang terjadi? Yang terupgrade suaraku. Karena kan aku jadi ribuan kali vokalisi kan. Bolak-balik ngajarin orang yang malas-malas itu kan. Dan itu dibutuhkan saat nanti terbuka jalan di usia 40 tahun saya punya album rohani. Tapi kemudian apa yang terjadi? Waktu saya punya album rohani saudaraku, apa yang terjadi? Penolakan demi penolakan karena faktor umur 40 tahun itu faktor Saudara tahu faktor itu apa? Bukan usia lagi, uzur. Sampul albumnya kinclong kali. Cantik. Karena saya di filter habis-habisan sama desainer grafis saya saudara. Buktinya dia memfilter, makanya orang pikir saya masih muda, masih 20-30an tahun, padahal saya udah umur 40. Bukti yang paling nyata saudara, ada orang yang bilang, aku gak mau beli album ini bukan Julita. Kamu bukan Julita Manik, gak sama dengan sampul album. Pak ini saya, bukan. Kenapa kamu ada teh lalatnya, di sampul ini tidak ada teh lalatnya. Teh lalatku terhapus saudara. Bayangkan filternya itu berapa ribu%, itu yang membuat kalau oma-oma ya selfie, muka sudah keriput, yang muncul lah pakai kulit bayi. Ya kan saudara, dan kayak abu-abu gitu warnanya semuanya, kayak embun-embun gitu ya saudara. Nah kayak gitu saudara, gak ada harapan. Apa yang membuat saya bisa berjalan? Visi dari Tuhan. Saya perkataan Tuhan temboknya terlalu tinggi. Natal tuh paling mengerikan buat saya saudara. Saya sering diutus label saya untuk kesaksian pujian di Natal. Selalu terjadi penolakan karena faktor U. Gak mau ngelihat kontennya, yang mau dilihat packagingnya saudara.
Suami saya sampai bilang gini, kamu ini muka tembok ya. Udah ditolak masih mau datang. Karena masih ada yang belum tahu kalau saya sudah tua saudara. Jadi masih ngundang ya. Begitu muncul, kok tua, kok jelek. Ngomongnya kayak gitu loh saudara. Terhina gak? Terhina. Apa yang membuat saya bisa bertahan? Bukan mau jadi star, bukan mau jadi di bawah spotlight. Tapi apa saudara? Visi Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Itu yang membuat saya kuat saudara. Saya pernah, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, saya pernah diundang pelayanan Natal. Padahal saya sudah pakai bulu mata anti badai. Jambul 12 cm. Baju ngartis, kalau zaman dulu kan artis agak-agak norak-norak gitu saudara ya, glitter-glitter. Ada sosok yang terkenal bareng-bareng saya pelayanan sebagai tamu. Sinarnya begitu kemilau. Makanya Natal kan tibalah kita pada waktu yang kita tunggu-tunggu. Yang kita tunggu-tunggu itu bukan Tuhan Yesus saudara. Orang-orang yang cetar membahana, salah saudara. Jangan ya, engkau tunggu itu Yesus. Hadirat Tuhan yang bisa membawa kau ke tempat yang tinggi. Mereka lupa sama saya saudara. Sudah door prize, 2/3 sudah pulang. Saya masih bertahan situ. Bukan karena mau pelayanan supaya maju ke mimbar. No, kalau mereka gak ingat saya dan saya disuruh sampai terakhir saya akan pulang. Suami saya bilang, kalau aku itu, aduh sayang, aku gak ngerti gimana kamu itu. Kalau aku sudah kutinggalkan tempat itu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kok kamu masih bertahan di sana? Kenapa saudara? Visi itu. Kalau aku ada di tempat ini, Tuhan yang mau. Itu sebabnya saudara-saudaraku, bagian yang terakhir, Habakuk 2:3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, kelihatannya pakai mata kita berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Itu ayat terakhir saudara. Makanya gak boleh hilangkan fellowshipmu dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan apa aku salah melihat visi itu? Tuhan bilang begini, gak ada yang salah. Tapi temboknya terlalu tinggi Tuhan. Saya umur 42 mau diundang di Kalimantan saudara. Semangat sekali yang undang karena sampul albumku yang cetar membahana itu. Begitu dia telepon balik, saya pikir mau ngasih tiket, dia bilang gini, mohon maaf ya, umurnya berapa ya? Kan gak sopan nanya perempuan umurnya berapa. Dua hal yang pria gak boleh tanya sama perempuan. Berapa umurnya dan berapa beratnya. Gak boleh. Biar dia tambah gemuk bilang aja langsing saudara ya. Nah saudara, dia tanya saya berapa umurnya. Saya mau bilang 24 plus. Umurku 42, maksudku plus-plusnya 18 tahun. Kan gak salah, 24 dalam hatiku plus-plus gitu kan. Tapi daripada dia pingsan di bandara menjemput saya saudara, saya bilang 42, gak jadi ngundang. Itu yang kulihat kan. Kalau aku lihat pakai apa yang kulihat, aku sudah mundur. Aku akan sudah pulang dari pelayanan seperti tadi kata suamiku. Aku tetap bertahan saudara. Dan kata Tuhan, walaupun kelihatannya terlambat, gak ada yang terlambat. Umur 43 terjadi pembalikan keadaan. Mulai diundang sharing firman dari tempat kecil, saya setia terus saudara. Tahun demi tahun menggurita saudara. Undangannya menggurita, bukan perbuatan tangan manusia. Laguku gak ada yang baru. Gak ada yang baru. Umurku tambah tua. Terima kasih Tuhan Yesus, proses yang aku izinkan, kau izinkan. Membuat banyak orang yang sedang menanti beroleh kekuatan. 20 tahun saya nunggu janji Tuhan, dari umur 20 sampai umur 23 sampai umur 43. 20 tahun Tuhan masih bisa menggenapi janjinya. Saya barusan ulang tahun ini 59 tahun. Berjalan mengikut Tuhan, makin lama makin kuat. Oh saudara diberkati Tuhan. 3 generasi saya bisa, enggak sembarang orang saudara. 3 generasi, karena aku udah umur kan. Jadi saya bilang sama Opa Oma bangkit, my life begin at 40. Opa umur berapa? 70. Opa Kalib 85, Opa masih bisa jadi berkat. Waktu itu umurku udah 48. Mereka bilang undang lagi itu Juli Tamani. Kalau dia tidak mau bilang jangan sombong-sombong. 2 tahun lagi welcome to the club. Ke marketplace saya bilang sesulit apapun Bapak Ibu perusahaanmu. Percayalah 20 tahun bagi orang lain aku sudah kartu mati. Gak bisa terjadi apa-apa. Tuhanku masih bisa menggenapi janjinya. Dan anak muda saudara. Ini saya mau pergi ke Lampung minggu depan. Saya pikir saya udah umur 59, udah lama saya gak pelayanan anak muda. Dulu saya pelayanan anak muda terus saudara. Tiba-tiba Bu boleh tambah 1 lagi gak pelayanan? Di umurku yang 59 tahun saudara. Pelayanan apa Pak? Youth. Waduh puji Tuhan. Jadi jaket kulitku yang paku-paku itu bisa kubawa lagi saudara. Banyak
sakit kulit saya saudara, karena dulu saya banyak pelayan anak muda. Kok bisa? Karena aku berkata kepada anak muda, mimpilah setinggi langit karena Allahmu lebih tinggi dari langit. Berjalan dalam Tuhan adalah keputusanmu yang tidak pernah kau sesali. Amin. Sebab itu mari terus kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu lebih berkuasa mengubahkan kami lebih daripada apapun. Firman-Mu berkuasa membangkitkan kembali janji-janji-Mu yang mungkin kelihatan mulai terpendam dalam lubuk hati kami. Buat hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan, tahun demi tahun, selalu start strong dan finishing well. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Siapa yang pagi hari ini diberkati oleh firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Terima kasih buat Pastor Julita Manik untuk firman-Nya. Ibu, Tuhan pakai dengan lebih dahsyat dan lebih heran lagi. Puji Tuhan, biarlah di penghujung tahun 2025 kita percaya kita akan menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Amin, amin ya. Bapak Ibu, sebelum kita mau memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Kalau kita minggu depan, kita akan merayakan Merry Christmas Natal di BSD Church ya. Puji Tuhan, yuk mari Bapak Ibu, kalau minggu depan kita mau ajak teman kita, tetangga kita, saudara kita, mungkin anak kita, mantu kita, pokoknya kita mau ajak semuanya. Janji Bapak Ibu? Janji ya, pada bawa coba toel kiri kanan ya. Kasih toel kiri kanannya, besok minggu kita Natalan bawa sanak saudara, semuanya kita bawa. Amin. Oke, terus ini Bapak Ibu untuk voucher, kita masih ada voucher sebesar 100.000, di mana untuk minggu depan voucher ini akan ada door prize-nya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang membutuhkan atau mau lagi untuk membeli voucher seharga 100.000, bisa nanti minta di teman-teman pelayan kita di depan yang menyiapkan voucher ini ya, seharga 100.000. Dan minggu depan kita akan ada door prize Natal, yaitu sebuah AC, kulkas, juga ada sepeda ya, 2, ada mixer, juga ada dan lagi deh, dan banyak-banyak yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Sampai lupa saking banyaknya ya. Jadi jangan sampai lupa untuk datang minggu depan ya, untuk bawa teman-teman semuanya. Oke, yuk mari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau membutuhkan amplop persembahan pada pagi hari ini. Oke, tidak ada, kita akan siap untuk memberikan yang terbaik. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu sangat memberkati kami. Dan kami percaya kalau dalam kehidupan kami di akhir tahun 2025 kami akan menerima setiap janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kalau pada saat ini kami akan siap untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kami percaya apapun Tuhan pekerjaan mereka, Tuhan memberkati mereka. Mereka yang sudah memberikan persembahan, baik itu pembangunan, baik itu diakonia. Kami percaya Tuhan Engkau memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan operasional di BSD Church ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Natal adalah momen ketika kita kembali mengingat bahwa kasih Tuhan adalah hadiah yang tak ternilai. Dan BSD Church ingin mengundang Anda sekeluarga untuk merayakan sukacita Natal dalam perayaan bertema Priceless Gift Christmas Celebration 2025.
pada tanggal 21 Desember 2025 di jam 9 dan juga jam 11 bertempat di Trembesi Hotel BSD lantai 6 Auditorium Gunung Salak. Dalam perayaan ini akan hadir juga Fandi Santoso, Tiffany Geraldine dan juga Anissa Anastasia serta choir dari G2B dan juga BSD Worship, serta akan dilayani oleh Pastor Agus Lutan serta pesan Natal khusus dari Pastor Jenny Sukandi, Gembala BSD Church. Ada door prize menarik yang sudah menanti Anda, mulai dari air conditioner, kulkas, berbagai voucher, sepeda BMX, coffee maker dan juga hair dryer, dan masih banyak lagi. Ajak keluarga serta sahabat rayakan Natal, rasakan kasihnya dan terima hadiah yang priceless bagi hidup Anda. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri, kita akan memberikan persembahan ekstra khusus untuk Natal kita. Mari saudara bisa siapkan persembahannya dengan baik. Ya, mungkin multimedia bisa bantu dengan QR code-nya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku bebas dari ketakutan, Kau pulihkan hatiku Tuhan, berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Dari ketakutan, Kau pulihkan hatiku Tuhan, berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara yang sudah Bapak Ibu Saudara persembahkan untuk mendukung operasional pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih Bu Pastor Julita Manik yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai dalam ibadah yang kedua dan dimanapun Ibu berada. Bapak Ibu Saudara, adakah saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini di BSD Church? Tidak ada? Ya. Berarti pekerjaan kita semua untuk bisa kita ajak teman-teman kita bisa menghadiri ibadah di tempat ini. Masih banyak kursi-kursi yang kosong. Kita percaya mereka bisa diberkati bersama-sama dengan kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita pada doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Buat hari yang baru, Engkau boleh beri kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur karena kami terlampau yang percaya di dalam ibadah Engkau hadir. Kami menaikkan pujian penyembahan kami menaikkan doa-doa kami mempersembahkan apa yang kami miliki. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya setiap yang kami lakukan di dalam Tuhan, kami boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang hadir dengan lapar dan haus, Tuhan akan puaskan kami dengan kebenaran firman Allah yang sudah memberkati kami pada siang hari ini. Tuhan berkati setiap kami yang datang dengan segala keberadaan kami. Tuhan yang tahu apa menjadi kebutuhan kami. Yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang datang dengan kekurangan Tuhan kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Mereka sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Kami berdoa biar setiap kami pulang di tempat ini, kami akan pulang berkemenangan dalam Tuhan. Kami akan naik bukan turun, kami akan menjadi kepala bukan ekor. Bahkan Tuhan kami percaya kami akan memasuki tahun 2026 dengan penuh harapan, dengan percaya Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kami. Memberkati setiap hamba-Hambamu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati, dan Tuhan akan berkati mereka dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Apa mereka kerja lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Kami serahkan seluruh pekerjaan Tuhan di tempat ini, kegiatan ibadah Tuhan. Tuhan akan sertai senantiasa. Biar Tuhan senantiasa hadir untuk memberkati kami, pribadi lepas pribadi.
Sebentar kami akan pulang dari tempat ini, Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan memberkati kami, bahkan Tuhan akan menolong kami untuk dapat hadir di ibadah-ibadah yang akan datang Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan akan memberkati bangsa ini, biar bangsa ini boleh menjadi bangsa yang percaya dan menyembah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan dan saudara-saudara kami yang ada di Sumatera, bahkan di daerah-daerah di seluruh Indonesia yang sedang mengalami bencana alam. Tuhan yang akan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan dan pengharapan yang baru. Dan kami terlampau yakin percaya, setiap orang yang berseru kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku di segala berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu Santai, Tuhan Yesus berkati. Yesus terang dalam hidupku, hari ini terang-Mu penuhiku, terang-Mu bawa langkah hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu, terang kasih-Mu hangati hati, sukacita-Mu tak pernah berhenti, terang-Mu penuhi seluruh hati, damai-Mu mengalir tak henti. Terang-Mu hapus masa laluku, terang-Mu beri harapan baru, terang-Mu jadikan pribadi baru, terang-Mu tuntun langkah baruku. Terang kasih-Mu hangati hati, sukacita-Mu tak pernah berhenti.